saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu larutan penyangga atau biasa dikenal sebagai larutan baper. Adapun definisi dari larutan penyangga atau larutan baper adalah larutan yang dapat menahan atau mempertahankan perubahan pH ketika penambahan sejumlah kecil asam ataupun basa dan ataupun dengan cara diencerkan, maka perubahan pH-nya tidak terlalu signifikan. Ada dua jenis larutan baper, yaitu larutan baper yang bersifat asam. Jadi contohnya apa? Jadi di dalam larutan baper itu ada asam lemah dengan garamnya. Kemudian yang kedua adalah larutan baper yang bersifat basa. Di dalam campurannya itu ada basa lemah dan garamnya. Sekarang kita masuk ke larutan penyangga asam. Yang paling sering kita gunakan di dalam larutan penyangga asam itu adalah campuran antara asam asetat dan natrium asetat. Kita katakan bahwa natrium asetat adalah merupakan suatu jenis asam yang sifatnya lemah, kemudian natrium asetat merupakan suatu jenis garam yang memiliki derajat ionisasi itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan ionisasi dari suatu asam asetat. Nah, kalau asam asetat itu dilarutkan dalam suatu air, maka dia akan mengalami ionisasi dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Jadi CH3COOH kemudian menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion hidrogen. Karena dia merupakan asam lemah, maka di sini terjadi suatu atau tanda panahnya adalah dia bolak-balik. Kemudian persamaan ionisasi untuk natrium asetat, karena dia alfanya sama dengan 1, sehingga dia mengalami ionisasi secara sempurna. Jadi CH3COONA mengalami ionisasi, dia akan menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion natrium, di mana tanda panahnya dia satu arah. Oke, sekarang kita masuk ke konstanta ionisasi dari asam asetat. Adapun rumusnya adalah Ka sama dengan konsentrasi dari ion asetat dikali dengan konsentrasi ion hidrogen dibagi dengan konsentrasi dari asam asetat. Nah, kalau dimodifikasi, karena kita belajar terkait dengan asam dan basa, berarti kita nanti akan menentukan derajat keasamannya atau disimbolkan dengan pH. Nah, untuk mencari derajat keasaman, berarti kita harus mencari dulu berapakah konsentrasi dari ion H+-nya di dalam suatu larutan. Dengan memodifikasi dari persamaan sebelumnya, maka kita menghasilkan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam asetat dibagi dengan konsentrasi ion asetat. Kalau kita kalikan dengan min log kedua ruas, sehingga berubah menjadi pH sama dengan pKa dikurang log konsentrasi asam asetat dibagi dengan konsentrasi ion asetat. Nah, kita rubah dari minus menjadi positif, sehingga pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi ion asetat dibagi dengan konsentrasi asam asetat. Kalau secara umum, maka rumus untuk mencari derajat keasaman dari suatu larutan penyangga yang bersifat asam adalah pH sama dengan pKa ditambah log
konsentrasi dari basa konjugasi dibagi konsentrasi dari asam. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch. Oke, kita akan masuk ke lebih detail lagi. Bagaimana sih cara menentukan pH dari suatu larutan baper asam yang dimana campuran itu dari asam asetat dan natrium asetat. Oke, kita masuk ke persamaan ionisasi dari asam lemah CH3 kemudian mengalami ionisasi menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion hidrogen. Demikian juga untuk natrium asetat, karena dia garam, berarti apa? Dia mengalami ionisasi secara sempurna menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion natrium. Nah, sekarang kita misalkan konsentrasi mula-mula dari asam asetat adalah kita simbolkan dengan A, kemudian konsentrasi dari asam asetat kita simbolkan dengan G, konsentrasi yang terakhir itu disimbolkan dengan X. Nah, sekarang kita masuk ke sistem keseimbangan, kesetimbangan dari suatu senyawa asam asetat. Asam asetat ketika dia mengalami ionisasi menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion hidrogen. Nah, Anda masih ingat ketika Anda mempelajari kesetimbangan kimia, untuk hitungan yang melibatkan kesetimbangan kimia, berarti apa? Ada namanya mula-mula, ada terurai, kemudian ada setimbang. Mula-mulanya kita tadi disimbolkan dengan A, terurai berarti apa? Disimbolkan dengan X, berarti di sini X, sini S. Kenapa di sini S dan S? Kenapa? Karena koefisiennya sama semua. Nah, pada sistem setimbang, jadi apa? Jadi A dikurang dengan X, kemudian S, kemudian X. Kalau untuk garam, jadi garam mengalami ionisasi menghasilkan ion asetat ditambah dengan ion natrium. Nah, mula-mula dari garam tadi kita simbolkan lagi, maka pada ion asetat lagi, kemudian pada ion natrium adalah G juga. Nah, rumus untuk mencari baper asam adalah pH sama dengan pK ditambah log konsentrasi ion asetat dibagi konsentrasi dari asam asetat. Sekarang kita mau menentukan seperti apa sih mencari konsentrasi dari ion asetat dan asam asetat. Oke, jadi konsentrasi ion asetat itu sebetulnya ada dua, berasal dari ion asetat dari garam dan ion asetat dari asam. Nah, jadi sebetulnya konsentrasi dari ion asetat secara total itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi ion asetat dari garam. Kenapa? Karena konsentrasi dari ion asetat dari asam itu sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, sekarang kita bagaimana cara menentukan konsentrasi dari asam asetat. Pada sistem kesetimbangan pada reaksi sebelumnya, di mana konsentrasi ion asetat pada sistem kesetimbangan itu adalah A dikurang X. Akan tetapi, A dikurang X itu dapat dianggap sama dengan A. Kenapa? Hal ini disebabkan adanya penambahan ion asetat yang berasal dari garam, sehingga akan menggeser sistem kesetimbangan ionisasi asam asetat jauh ke kiri, sehingga A dikurang S itu dianggap sama dengan A. Sekarang kita masuk ke prinsip kerja dari larutan penyangga. Larutan penyangga
Untuk larutan